Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan ngejelasin seputar jurusan Bahasa Indonesia yang sering kali dianggap remeh, dianggap gampang. Bahkan di mata masyarakat, jurusan Bahasa Indonesia sering kali dianggap sebelah mata. Dan di sekolah-sekolah pun mata pelajaran Bahasa Indonesia sering banget dianggap mata pelajaran yang mudah. Mungkin banyak yang beranggapan, buat apa jurusan Bahasa Indonesia? Kan kita udah lancar ngomong Bahasa Indonesia. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, saat reuni sering banget ditanya gini, kenapa ngambil jurusan Bahasa Indonesia? Emangnya nggak bisa Bahasa Indonesia sampai harus dipelajarin lagi? Atau ada yang lebih parahnya lagi, mereka nanya gini, kenapa ngambil jurusan Bahasa Indonesia, nggak Bahasa Inggris aja, kan lebih keren? Hey, wake up dong, jangan berpikiran terlalu sempit. Bahkan seorang profesor aja nggak sepede itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu gampang. Kenapa kita harus berpikiran dan menganggap bahwa bahasa kita sendiri nggak sekeren bahasa asing? Bayangkan ya, sangat menyedihkan dan miris banget ya menghadapi kenyataan bahwa rakyatnya sendiri tidak mencintai bahasa mereka sendiri. Menurut aku pribadi nih ya, semua bidang ilmu, semua jurusan di muka bumi ini kedudukannya sejajar. Nggak ada tuh yang namanya jurusan yang lebih tinggi, jurusan yang lebih rendah. Sekalipun jurusan fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahkan kedokteran pun pasti memerlukan ilmu bahasa. Jadi bahasa adalah dasar dari segala ilmu, segala cabang ilmu yang ada di muka bumi. Di bidang pekerjaan pun masih banyak yang meremehkan profesi guru bahasa Indonesia. Padahal jika kita teliti lebih dalam lagi, mata pelajaran bahasa Indonesia itu dipelajari pada semua tingkatan sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk SMA, tingkat SMA itu terbagi lagi menjadi 2 jurusan, ada IPA dan ada IPS. Kemudian untuk SMK lebih banyak lagi jurusannya, ada perkebunan, pertanian, akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, untuk semua jurusan itu pada tingkatan SMA pasti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan kan, banyak jam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, untuk prospek lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, selain menjadi dosen dan guru, ribuan alumni pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga banyak bekerja di bidang lainnya yang masih relevan, seperti menjadi wartawan atau jurnalis, praktisi bahasa, penulis, editor, pembawa acara, sastrawan, dan banyak lagi bidang pekerjaan lainnya yang masih membutuhkan jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, jadi mulai dari sekarang buat teman-teman jurusan bahasa dan sastra Indonesia, kita nggak perlu malu dan ragu lagi menjawab jika kita ditanya kamu jurusan apa. Kita harus menjawab dengan bangga bahwa kita adalah jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu ya sharing-sharing aku seputar jurusan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.